Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Dan semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Adapun untuk kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya pada mata kuliah metode penelitian dengan materi pinjaman online. Langsung saja pada materinya. Berdasarkan perkembangan zaman, telah pesatnya penggunaan internet dan telah terciptanya beberapa aplikasi online. Salah satunya adalah aplikasi pinjam-meminjam secara online atau biasa kita sering dengar dengan pinjaman online. Pada kasus pinjaman online ini, ketika si debitur melakukan wan prestasi atau si penerima pinjaman tidak melakukan kewajibannya, maka oleh si penyelenggara pinjaman online itu akan mengakses kontak telepon, di mana memberitahu bahwasanya si debitur mempunyai hutang. Dan pada perbuatan ini adalah termasuk dalam perbuatan penyalahgunaan data pribadi. Oleh sebab itu, saya melakukan penelitian dengan tema penegakan hukum perlindungan konsumen dalam tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Langsung saja untuk latar belakang penelitian saya. Pada prinsipnya di Indonesia sudah mengatur tentang pelindungan konsumen, yaitu ada di beberapa undang-undang. Salah satunya ada di Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terletak pada pasal 4. Dan juga ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terletak pada pasal 26 ayat 1. Dan juga Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik pada pasal 4. Dan juga di sini terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 POJK 01 Tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam secara online pada pasal 26. Dan faktanya, di lapangan saya menemukan beberapa permasalahan di ruang lingkup masyarakat, yaitu adanya berita tentang banyaknya penyebaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman online. Dan juga bahkan terdapat beberapa pengancaman terhadap konsumen yang melakukan wan prestasi. Ada juga penjualan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online, dan ini semua termasuk pada tidak terlindungnya konsumen sebagai pengguna jasa pinjaman online. Untuk sumber beritanya saya sudah cantumin beberapa di bawah. Adapun permasalahan penelitian, pada permasalahan penelitiannya di sini saya menemukan 3 permasalahan. Yang pertama, bagaimana penyelenggara jasa pinjaman online berdasarkan perspektif hukum Indonesia. Yang kedua, bagaimana perlindungan konsumen dalam perlindungan data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dan yang ketiga, bagaimana penegakan hukum dari penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Adapun tujuan penelitian saya kali ini yaitu bertujuan untuk menganalisis perlindungan data pribadi konsumen menurut hukum Indonesia dalam perspektif perlindungan konsumen. Yang kedua, mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait perlindungan hukum dari penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh penyelenggara pinjaman online. Dan yang ketiga, memberikan saran berupa upaya hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh penyelenggara pinjaman online. Adapun manfaat penelitian saya di sini itu ada 2. Yang pertama secara teoritis, yang kedua secara praktis. Dan adapun manfaat secara teoritis adalah penelitian ini akan memberikan manfaat terkait perlindungan hukum dari penyalahgunaan data pribadi sebagai konsumen. Dan yang terakhir, manfaat secara praktis di sini penelitian ini akan memberikan manfaat kepada pemerintah dan lembaga terkait dalam pembuatan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum dari penyalahgunaan data pribadi konsumen.
Adapun tinjauan pustaka dan landasan teori yang saya gunakan, pada tinjauan pustaka itu terdapat dua, yaitu terdiri dari landasan operasional dan juga kajian konseptual. Pada landasan operasional itu terdiri dari beberapa pengertian seperti perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, dan juga pinjaman online. Adapun kajian konseptualnya, di sini saya mencatup beberapa seperti azas perlindungan data pribadi, hak dan kewajiban dari konsumen maupun penyelenggara pinjaman online, ketentuan pidana, dan tujuan dari perlindungan data pribadi konsumen. Adapun landasan yuridis yang saya gunakan ada 5 poin. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang keempat ada Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Dan yang terakhir ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 POJK Nomor 1 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam secara online. Adapun untuk teori dasar yang saya gunakan itu terdapat 2, yaitu teori perlindungan konsumen dan juga teori perlindungan data pribadi. Pada teori perlindungan konsumen, oleh Phillips M. Majon mengatakan bahwa membagi perlindungan hukum untuk konsumen atau teori hukum perlindungan konsumen terdapat 2 jenis, yaitu perlindungan hukum represif dan juga perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum melalui penerapan sanksi terhadap pelaku. Sementara perlindungan hukum preventif bertujuan pada perlindungan hukum melalui peraturan guna mencegah terjadinya kerugian. Dan yang teori terakhir yaitu teori perlindungan data pribadi oleh Warren Brandeis yang mengatakan bahwa privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi. Dalam teorinya mengatakan bahwa data pribadi yang termasuk ke dalam privasi haruslah dilindungi karena merupakan hak asasi manusia. Data pribadi juga memiliki sifat rahasia yang sangat dilarang untuk disebarluaskan. Maka patut diancam dengan sanksi tertentu dan dilindungi oleh negara dengan peraturannya. Adapun hasil penelitian sebelumnya, saya menemukan 10 penelitian sebenarnya yang dilakukan oleh beberapa sebelum saya, yang salah satunya oleh Fanny Priscilla pada tahun 2019 dengan judul Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum pada jurnal Jastiswara volume 34, dan juga ada Ernie Moore-Sofian dan Idris Fogar pada tahun 2019 dengan judul Penyalahgunaan Data Pribadi Penerima Pinjaman dalam Peer-to-Peer Lending pada jurnal UNESA oleh Gestier Yoga Pratama Suradi dan Aminah pada tahun 2016 dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Ponegoro Jurnal Volume 5 Nomor 3. Dan juga ada Asa Intan Primanta pada tahun 2020 dengan judul Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi pada Jurisdiction Volume 3 Nomor 4. Dan yang terakhir ada Nuhanat Hasab Rumlus dan Hanif Hartadi pada tahun 2020 dengan judul Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik. Jurnal HAM Volume 11 Nomor 2. Untuk yang terakhir, di bab 3 ini mengenai metode penelitian. Pada rancangan penelitian saya menggunakan penelitian hukum empiris dan normatif. Dan untuk objek penelitiannya, untuk data primer, saya melakukan wawancara dengan lembaga terkait yaitu OJK, dan juga data sekunder, terdiri dari
bahan hukum Premier juga itu Undang-Undang Nomor 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Permen TI Nomor 20 Tahun 2016, POJK Nomor 77 POJK 01 Tahun 2016, dan juga untuk bahan hukum sekunder itu saya menggunakan buku, jurnal, hasil penelitian, dan yang terakhir bahan hukum tersier. Saya menggunakan Kamus Hukum, Expedia, dan KBBI. Adapun teknik pengumpulan data, saya menggunakan data Premier, wawancara lembaga terkait. Sementara untuk data sekunder itu studi pustaka, buku, jurnal, dan hasil penelitian. Adapun metode analisis data yang saya gunakan yaitu deskriptif, kualitatif. Berikut presentasi hasil penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya Novrianti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.